Belajar Assalamualaikum bahasa warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, alhamdulillah hari ini, di hari Minggu ini, tepat jam 10, kita insya Allah hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Surat Al-Kahfi. Dan tentunya kita tidak akan belajar keseluruhan dari Surat Al-Kahfi ini, kita akan belajar gimana kita bisa bersabar kalau kita tidak memiliki sebuah pengalaman. Dan kita akan belajar dari sebuah kisah di dalam Surat Al-Kahfi ini, dari kisahnya Nabi Musa yang akan bertemu dengan seorang guru yang kita kenal dalam kitab tafsir itu yang bernama Khidir. Dan buat para sahabat Quran sekalian, tayangan ini juga bisa disaksikan di MNC Vision, di channel Muslim TV, kemudian juga bisa disaksikan di Vision Plus, bisa disaksikan melalui OTT, melalui gadget, melalui handphone, kemudian tayang juga di Umat TV, VOA Islam, Radio Dakta, dan juga sekaligus bisa disaksikan secara streaming di Quran Inspiration. Di sesi pertama ini kita akan ngobrol dan membahas Surat Al-Kahfi, dan tentunya Mas Andi Ashril akan bercerita kepada kita tentang pengalaman hidupnya yang akan dibagi bersama kita. Dan yang terakhir adalah di segmen terakhir, buat para sahabat Quran sekalian bisa menyampaikan pertanyaan baik kaitannya dengan topik yang kita sedang bahas maupun juga pertanyaan yang ditujukan kepada bintang tamu kita, yaitu Mas Andi Arshil. Dan sebelum kita memulai, mungkin Mas Andi bisa menyapa para sahabat Quran sekalian dan mungkin juga bisa bercerita sekarang aktivitasnya apa saja di era pandemi COVID-19 penulis. Monggo Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga atas undangannya, Ustadz. Saya senang sekali bisa bergabung di sini. Sebenarnya dia kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita tidak pernah menduga keadaan ini akan menjadi seperti ini, Ustadz. Semuanya tiba-tiba, tapi insya Allah dengan kita memiliki ilmu dan iman yang baik, insya Allah dengan bersama-sama kita juga bisa melewati ini semua. Kegiatan selama pandemi juga ya, banyak kegiatan dari dunia entertainment juga yang harus tertunda, seperti film yang saya bintangi juga harus saya tunda penayangannya. Terus beberapa proyek syuting juga harus tertunda. Tapi alhamdulillah, selama kita berusaha pasti rezeki akan datang. Kebetulan selain dari di dunia entertainment, saya juga punya beberapa usaha, walaupun beberapa harus vakum untuk sementara karena pandemi, tapi di beberapa bidang yang lain masih bisa berjalan dengan baik, dan peningkatannya sangat signifikan. Alhamdulillah. Sama sesuai janji Allah, ketika pintu satu rezeki tertutup, bisa ada pintu yang lain yang bisa kita ketuk untuk buka. Yang penting kita punya keyakinan, iman untuk terus berusaha sesuai dengan surat Al-Baqarah 216. Allah akan tidak berubah nasib hamba-hambanya kecuali dia berusaha untuk melakukannya, seperti itu, Ustaz. Luar biasa, luar biasa. Kalau semua bisa memiliki sebuah pemikiran berdasarkan keyakinan dan keislaman, insya Allah Indonesia bisa tentram ya dan aman. Insya Allah, Ustaz. Saya setuju. Jadi rezeki saat tutup, saat lagi di pintu yang lain dibukakan. Oke. Mas Andi juga bisa, saya tadi lihat profil Mas Andi, gelar 3 bisa menempuh jenjang, kan sampai gelarnya 3 tuh kalau nggak salah, S2-nya malah 2 kalau nggak salah ya. Iya, Ustaz, karena mungkin ini agak sedikit mungkin menjadi sesuatu hal yang berbeda. Mungkin Ustaz juga melihat seperti itu. Tapi saya sengaja mengambil atau menempuh pendidikan lebih dari satu. Nah, pada dasarnya itu saya selalu merasa diri saya bodoh. Jadi untuk menutupi kekurangan yang saya miliki, saya harus berusaha lebih daripada orang lain. Ketika orang lain belajar 1, maka saya harus belajar 2-3 kali lipat.
ketika orang lain berusaha 1 kali, saya harus berusaha 2-3 kali lipat. Seperti itu, Ustaz. Jadi itu adalah motivasi yang besar karena saya tahu bahwa dunia ini sangat-sangat complicated menurut saya. Jadi tidak hanya hard skill yang dibutuhkan, tapi juga soft skill. Jadi belajar itu sepanjang hari, sepanjang masa, sampai seumur hidup harus terus belajar, belajar dan belajar. Oke, luar sangat muda dan keinginan untuk belajarnya sangat tinggi. Mudah-mudahan bisa menambah terus ya pemahaman. Oke, sekarang kita akan surat Al-Kahfi. Sebelum masuk ke dalam surat Al-Kahfi ini, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan kepada Mas Andi nih. Kadang-kadang gini Ustaz, bahwa kita tahu tentang ilmu sabar dan kita sudah belajar kepada ustadz kita, guru kita, kepada ulama kita tentang kesabaran ini. Namun kadang ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah kehidupan gitu lah, kadang kita dibenturkan di sebuah kondisi yang akhirnya kita terbawa emosi, baik dengan kata-kata maupun dengan action yang kadang-kadang nggak sesuai dengan ilmu sabar yang tadi teori. Nah, setelah kita meluapkan kata-kata, tindakan, akhirnya diri kita menyesal tuh. Waduh, harusnya saya tidak melakukan seperti itu. Harusnya saya lebih baik nih. Ya, kalau mengalami seperti itu, gimana tuh Mas Andi? Para sahabat. Kalau ilmu sabar sendiri, ya Ustadz ya, sebenarnya sabar ini banyak sekali di Al-Quran, termasuk salah satu surat Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi kan ada yang terdiri dari 110 ayat itu juga ada beberapa part yang menjelaskan, karena terdiri dari 4 bagian dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Sabar itu adalah bagian dari iman, menurut saya. Sabar itu adalah iman. Kadang-kadang iman itu sifatnya fluktuatif. Apalagi yang namanya manusia, kadang-kadang tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah, kembali ke pertanyaan Ustadz, ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, mungkin kalau dengan kondisi saya sekarang seperti ini, atau dalam kondisi yang energinya stabil, dalam kondisi yang rentetannya normal, kita kadang-kadang masih bisa mengendalikan gitu. Pertanyaannya adalah ketika kondisi kita tiba-tiba terbawa emosi, terbawa nafsu, udah tiba-tiba keceplosan, tiba-tiba ke bawah suasana. Nah, ya pernah lah Ustadz, pasti seperti itu. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu, tiba-tiba, aduh kenapa sih saya tadi melakukan ini, seharusnya sih enggak gitu. Makanya kan ini termasuk salah satu ilmu dalam kehidupan menurut saya. Kalau kita bicara tentang profesional, berarti selain daripada ilmu, ada experience di dalamnya. Experience ini yang kadang-kadang orang lupakan, tapi ini sangat penting banget. Ketika saya mengalami hal seperti itu, kadang-kadang juga menyesal dan mengevaluasi diri. Melakukan tabayun kepada diri sendiri. Aduh, kenapa sih saya tadi melakukan itu? Kenapa saya tidak bisa bersikap lebih sabar? Kenapa saya tidak bisa lebih menahan diri? Kenapa saya tidak bisa membuat saya menjadi lebih baik dan memberikan sebuah respon yang lebih baik? Seperti itu. Nah, akhirnya saya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa ketika itu terjadi dan saya tidak bisa berkata dengan baik, maka anjuran dari agama Islam adalah lebih baik diam. Karena saya coba untuk tidak mengeluarkan output sedikit pun. Jadi saya lebih baik diam dan tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Karena ketika saya melakukan sebuah reaksi yang berlebihan, artinya bukan aksi orang lain yang membuat kita menjadi buruk, tapi reaksi kita sendiri yang membuat kita menjadi lebih buruk, seperti itu. Selain itu juga membuat nama kita jadi jelek, kehormatan hilang. Kayaknya jadi curhat ya. Terus membuat diri kita juga menjadi sosok yang lemah, seperti itu ya Ustaz. Kurang lebihnya. Ya. Yang apa namanya Mas Andi, kayaknya yang IG-nya feedback ke audionya di apa namanya di Zoom kayaknya. Bisa pakai earphone aja supaya audionya nggak feedback tuh. Oh oke. Ya, Aigi dimatiin aja. Aigi nggak usah. Udah Ustaz. Oke, sekarang kita akan belajar dari sebuah perjalanan seorang nabi yang luar biasa. Di dalam Al-Quran, Allah itu menceritakan banyak sekali tentang kisah Nabi Musa.
Jadi kalau kita temuin dari juz ke-1, itu kita udah ketemu dengan kisahnya Nabi Musa. Dan banyak sekali surat yang mengcapture perjalanan dari kisah Nabi Musa. Nabi Musa ini kan pemimpin yang luar biasa, pemimpin dari Bani Israel. Bayangkan Bani Israel dijajah oleh Fir'aun selama 400 tahun. Kemudian Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari menyeberang lautan dan akhirnya menyelamatkan Bani Israel gitu. Pemimpin yang besar. Dan Allah memberikan sebuah karunia, diberikan kitab. Yaitu Taurat. Artinya apa? Bahwa Nabi Musa ini memiliki sebuah keistimewaan sehingga diberikan Taurat, kemudian perjalanannya juga sangat panjang sekali melawan penguasa pada saat itu, Fir'aun. Tidak ada yang bisa mengalahkan Fir'aun pada saat itu. Nah, Nabi Musa bukan itu. Nah, yang unik adalah yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi ini, Allah bercerita tentang episode kisah Nabi Musa, dan kisah ini hanya ada di dalam surat Al-Kahfi. Kisahnya apa? Nabi Musa itu awalnya kalau kita lihat asbabun nusulnya gitu loh, kita lihat kitab tafsir, itu ditanya sama muridnya, siapa orang yang paling pintar? Nabi Musa terdiam. Ditanya lagi, siapa orang yang paling pintar? Terdiam lagi. Dikejar lagi sama muridnya gitu loh. Siapa orang yang paling pintar? Spontan Nabi Musa mengatakan, aku. Maka ditegur oleh Allah. Kamu belajar deh sama yang lain. Ada seorang yang lebih dibandingkan engkau. Nah, kemudian akhirnya Nabi Musa ini mencari seorang guru yang Allah berikan ilmu kepada seseorang ini, dan akhirnya Nabi Musa itu belajar dari guru ini. Nah, guru ini memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Namanya baru disebutkan di kitab tafsir, tapi teks Al-Qurannya tidak disebutkan. Nah, yang menarik adalah, seringkali kan gini Mas Andi, seringkali ketika kita belajar Al-Quran, kita biasanya fokus kepada sesuatu yang di luar Al-Qurannya. Dan melupakan Al-Quran. Iya. Bisa jadi seperti itu, Ustaz. Tragedi ya. Yang penting, logikanya gini, kalau itu penting, pasti Allah akan ceritakan detailnya. Nah, apa lokasinya di mana, peristiwanya tahun berapa, di kota mana, pasti Allah akan ceritakan. Ketika Allah ceritakan, artinya apa? Bahwa concernnya Allah bukan yang itu loh. Concernnya Allah itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Iya, betul. Dan yang tragedi adalah kita meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran dan mencari yang di luar Al-Quran. Seringkali, wah ini siapa ya? Khidir ini siapa? Sampai dicari sampai sekarang. Karena pengen. Padahal pelajarannya di dalam Al-Quran ini akhirnya ditinggalkan. Nah, ini yang menjadi sebuah tragedi. Nah, yang menarik kan sebuah ayatnya nih. Ketika Nabi Musa meminta kepada Khidir ini, sang guru ini mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu bisa bersabar atas apa yang kamu tidak memiliki pengalaman. Nah, tadinya tuh experience. Seorang guru ini mengatakan, nggak mungkin kamu bisa sabar mengikuti aku kalau kamu nggak memiliki experience. Padahal logika adalah, kalau kita pikirkan ya, Nabi Musa itu seorang nabi, membebaskan Israel, menghadapi Fir'aun. Masa nggak sabar sih? Gurunya mengatakan apa? Kamu mungkin sabar kalau nggak memiliki pengalaman. Mungkin kita memiliki teori yang kaitannya tentang sabar ya. Iya. Ketika ditempatkan ketika dalam kehidupan nyata berbenturan dengan dunia nyata, bisa jadi kita nggak sabar tuh. Bisa jadi, Ustaz. Sering terjadi seperti itu. Ya. Nabi mengatakan, saya orang pintar, saya orang memiliki Taurat dan tidak menyombongkan dirinya. Seorang murid ternyata juga harus memiliki kesabaran juga untuk berguru kan. Iya. Karena kalau enggak, tadi kalau belajar dari pengalaman Mas Andi tadi gitu loh, menempatkan diri kita nggak memiliki ilmu nih, kita kurang, sehingga kita menambah ilmu kan. Tapi kalau kita sudah cukup, akhirnya kan kita nggak menambah ilmu sama sekali kan. Iya, betul, Ustaz. Itu udah menjadi tugas dari setiap manusia. Ya. Oke, kemudian sang guru ini, Khidir, memberikan syarat kepada murid bahwa kamu boleh mengikutiku karena sudah berjanji insya Allah engkau akan
menjadi pribadi yang sabar, sang guru memberikan sebuah syarat, nggak boleh nanya, nggak boleh komen. Nggak boleh nanya dan nggak boleh komen. Oke. Kalau sekarang banyakkan nanya dan banyakkan komen, apalagi di sosial media ya Mas Andi ya. Iya, iya, iya. Apa aja kita komen. Oke, sekarang Kok bisa ada gitu ya, Ustaz? Nggak boleh komen, nggak boleh nanya, kenapa? ya, nah itu syarat yang diberikan oleh gurunya. Sekarang saya mulai dengan sebuah pertanyaan lagi ke Mas Andi nih, yang bisa di-share sahabat Quran ini. Sebelum kita masuk, karena ini ada 3 perjalanan kisah yang akan dialami oleh Nabi Musa dan gurunya ini. Nah, pernah nggak dalam kehidupan Mas Andi nih, baik secara pribadi maupun sebagai seorang artis maupun sebagai seorang pengusaha nih, ketika membantu orang lain, ketika kita sudah membantu orang itu, namun orang itu malah berbuat buruk kepada kita. Pernah nggak? Sebenarnya dalam kehidupan kita manusia sepertinya bukan cuma saya, Ustaz. Kayaknya hampir setiap orang pernah mengalami hal seperti itu. Sahabat Quran juga pasti pernah mengalami seperti itu. Jadi pada saat kita berbuat baik, melakukan sesuatu yang untuk orang lain, terus kita dapat feedback yang kurang baik dari orang lain. Nah, ini sempat saya juga salah paham mengenai kata ikhlas ya, Ustaz ya. Biasanya saya dulu itu saya menganggap bahwa ikhlas itu adalah segala sesuatu yang saya berikan kepada orang lain. Yaitu adalah sesuatu apa yang saya output saya kepada orang lain. Ketika saya memberi orang lain, saya ikhlas memberikan kebaikan ini, baik itu dalam berbentuk harta, uang, atau kebaikan yang lain, waktu dan lain-lain. Ternyata dengan pengalaman itu saya belajar bahwa ternyata ikhlas itu bukan sesuatu yang kita berikan atau sesuatu yang output dari diri kita berikan kepada orang lain, tapi ternyata ikhlas itu adalah sesuatu yang kita terima, Ustaz. Itu yang saya pelajari dari itu. Jadi makanya di surat Al-Kahfi itu juga menjelaskan tentang ilmu dan iman. Ternyata kita selain kita mempunyai ilmu, kita harus mempunyai iman. Kita harus mengisi spiritualitas kita gitu. Tapi karena keterbatasan kita manusia, kadang-kadang kita harus melalui berbagai banyak proses sehingga baru kita mengerti bahwa makna Al-Quran itu sangat begitu mendalam. Nah, akhirnya saya menemukan bahwa di Al-Quran ini tidak hanya berkaitan dalam satu ayat, tapi berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, seperti tadi kata ilmu ikhlas itu, ternyata ikhlas itu ternyata bukan sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, tapi apa sesuatu yang kita terima. Misalnya, pada saat kita berbuat baik sama orang lain, lalu orang lain atau memberikan feedback kepada kita, kita sudah berusaha keras, bekerja dengan baik, terus kita mendapatkan impact yang buruk dalam kehidupan kita, misalnya dengan salary yang lebih kurang atau dan perlakuan yang buruk atau kurangnya ini, ternyata di situ kita belajar menempa hati kita, menempa spiritualitas kita untuk ikhlas gitu, untuk menerima apa yang kita terima. Jadi disitulah pentingnya iman, yang kata orang cuma iman itu berbicara tentang keyakinan, tapi menurut saya nggak sesempit itu, tapi iman itu berbicara tentang sebuah arti kesabaran, sebuah arti keikhlasan, qanaah, seperti itu, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bisa melewati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir semua hal dalam kehidupan yang termasuk segelintir kisah dari Ustadz tadi dan pertanyaan itu menuju ke saya, itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita seperti orang yang selalu duduk di dalam kelas dan selalu mendapatkan ujian-ujian, dan tergantung sekali lagi bukan dari aksi orang lain, tapi bagaimana kita bereaksi. Seperti itu, Ustaz. Ya, menarik. Kalau kita di kelas ujian, yang paling penting kan jawabannya ya, bukan soalnya, tapi ujian jawaban terhadap pertanyaan. Iya, betul. Oke. Sekarang kita sambung lagi, Mas Andi. Perjalanan pertama setelah diizinkan oleh guru ini, Khidir mengizinkan Musa untuk mengikutinya, di mana Musa akan belajar tentang ilmu yang praktek, bukan yang teori. Mungkin belajar banyak kajian teori, sekarang belajar seorang guru praktek dalam kehidupan. Kisah yang ayat 71, mereka berdua berjalan.
hingga ketika keduanya menaiki sebuah perahu. Jadi mereka mau menyeberang dan mereka menaiki perahu, dan perahu itu adalah milik nelayan yang miskin. Dipinjam. Kemudian setelah dipinjam mereka menaiki perahu itu. Kemudian perahu itu dilobangi. Dilobangi, dan pastinya kan logikanya perahu dilobangi pasti tenggelam kan? Iya, betul. Nah, tenggelam, Musa langsung mengatakan seperti ini. Apakah untuk tenggelamkan penumpangnya, sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Ini jawaban dan komentar dari Musa. Iya. Kemudian sang guru, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kamu nggak akan sanggup sabar mengikutiku. Nah, ketika ditegur seperti itu, pastinya Nabi Musa merasa, oh ya maaf, saya kesalahan. Oke, saya nggak akan komen, saya nggak akan nanya lagi. Izinkan aku untuk terus mengikutimu. Nah, kemudian peristiwa yang kedua. Nah, peristiwa yang kedua ini, mereka berjalan kembali. Kemudian setelah berjalan, di ayat 74 itu, mereka bertemu dengan seorang anak muda. Nah, anak muda ini, ada yang menafsirkan anak muda, ada yang menafsirkan anak kecil. Anak kecil ini tiba-tiba oleh Khidir, itu dibunuh. Maka spontan Nabi Musa gitu loh, yang melihat istilahnya kezoliman yang ada di depan matanya, langsung mengatakan, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau melakukan sesuatu yang sangat mungkar, katanya. Tadi ingat ya, syaratnya tadi. Jangan nanya. Dan jangan komen. Iya. Nah, ini sudah nanya dan bukan hanya komen ya, tapi melakukan penilaian ya. Iya. Membantah. Terus sang guru mengatakan kembali, bukankah sudah kukatakan kepada kamu nggak akan sanggup sabar? Karena sudah dua kali, istilahnya dalam tanda kutip, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, ini seorang nabi loh, jadi sensitivitasnya juga ada. Oke, izinkan kembali aku, dan kalau aku melanggar sekali lagi, jangan izinkan aku mengikutimu. Kemudian peristiwa yang ketiga ini, mereka berjalan lagi, kemudian setelah kecapean, akhirnya sampai di sebuah perkampungan. Di perkampungan ini mereka minta makanan dan minuman, minta dijamu oleh penduduknya. Penduduknya sangat pelit sekali nih. Pelit sediakan, akhirnya mereka berjalan dan ditemui rumah yang hampir roboh nih Mas Andi. Kemudian akhirnya sang temboknya. Nah, tentunya sebagai murid kan pasti akan ikutan dong. Gurunya membangun, masa dia ongkang-ongkang diam aja. Pasti. Betul. Dia bantu membangun. Setelah selesai, maka Nabi Musa punya usul. Usulnya apa? Usulnya adalah, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta upah imbalan untuk itu. Kan pelit tadi, hitung tuh. Ekonomis sekali gitu loh. Kita sudah bangun nih, sudah bantu, berarti kita bisa minta upah dong. Iya. Sang guru mengatakan seperti ini. Ini adalah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar, katanya. Tuh. Akhirnya dijelaskan satu-satu. Akhirnya setelah dijelaskan, peristiwa yang pertama tadi, perahu tadi, dijelaskan di ayat 79, perahu itu adalah milik dari nelayan yang miskin. Sehingga perahu itu dilobangi untuk menenggelamkan kan? Iya. Dan ada raja dan pasukannya yang akan merampas semua perahu-perahu yang masih sehat, yang masih bisa berlayar. Jadi rupanya kalau kita kan berpikir, ya itu kan juga merugikan nelayan tadi. Wong kita pinjem, kok kita mencelakakan dia gitu loh. Kita nggak baik sama. Nah, ternyata dengan ditenggelamkan itu, setelah dijelaskan hikmahnya, baru kita mengatakan, ternyata ditenggelamkan itu untuk menyelamatkan perahu itu ya. Karena kalau tenggelam, berarti nggak akan diambil kan. Kalau cuma bangi doang, ditambal dikit aja udah beres kan. Ditambal. Iya kan? Iya, ya betul. Nah, nyambung sama pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada Mas Andi gitu loh, bahwa nelayan tadi kan membantu Musa dan menyediakan perahunya untuk mereka. Namun
dua orang ini gitu loh, mencelakakan perahunya. Kita berpikir pasti akan berpikir buruk tuh. Kita sudah Iya. berbuat baik orang itu, kok dia berbuat buruk kepada kita. Nah, kalau Iya. kita Iya, 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 ternyata iya. ternyata itu tujuannya mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita Hmm. tidak mampu menghasilkan kebaikan karena kita belum tahu hikmahnya. Iya, Itu poin. iya, Gitu betul. kira-kira kaitannya dengan yang pertama ini. Nah, Hmm. kemudian yang kedua sekarang. Boleh nanya lagi ya Mas Andi ya? Ini bagus banget ini Ustaz. Poin tentang apa nilai spiritualitas yang dimana kita belum mengerti hikmah dari apa kebaikan yang kita berikan. Itu luar biasa banget. Ya. Jadi sabar itu ternyata bukan hanya teori, tapi Iya. bagaimana kita dihadapkan dengan masalah di hadapan kita dan Uh, kondisinya sangat membuat kita juga stressful, membuat kita juga berpikir banyak hal. Ternyata kita tidak mampu tuh untuk berpikir satu step ke depan bahwa pasti ada hikmahnya, ini pasti baik. Gitu. Oke, pelajaran yang kedua sekarang Mas Andi ini, kisah yang kedua dari kisahnya Nabi Musa. Pernah nggak dalam kehidupan Mas Andi ini melihat sebuah peristiwa dan punya pengalaman kita tidak menyakiti orang lain, tapi orang itu senewan dan kayaknya sirik banget sama kita dan melakukan apa aja untuk menjatuhkan kita. Pernah nggak peristiwa seperti itu Mas Andi? Atau pernah melihat di kehidupan dekat dengan Mas Andi ini? Ini sangat relevan banget dengan kehidupan orang ya, termasuk ya saya pernah ngalamin hal seperti itu. Gara-gara mungkin karena sikap kita, orang terkena penyakit ain, ya seperti itu, Yeah. rasa iri, rasa dengki, sehingga orang kurang orang melihat kita itu menjadi sosok yang kurang menyenangkan gitu. Pastilah Ustaz pernah mengalami hal seperti itu. Terus saya harus ngapain pada saat itu ya? Pada saat saya ingin mengejar mimpi saya itu, waktu ingin menjadi seorang aktor, banyak teman-teman juga yang kayak memandang sebelah mata gitu ya. Nggak mungkin lah, kamu mana mungkin bisa. Tidak mungkin gitu. Sudah tinggal di Makassar, terus mau bermimpi menjadi seorang aktor, menjadi seorang seniman yang baik, hebat gitu, besar gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Akhirnya pada saat itu yang saya lakukan cuma tutup telinga dan move forward gitu, tetap berjalan ke depan, terus melakukan apa yang bisa saya lakukan dan memperbaiki apa yang saya bisa perbaiki, seperti itu Pak. Oke. Sebenarnya banyak hal-hal seperti itu, cuman saya acuh tak acuh dengan hal seperti itu. Karena menurut saya kurang penting terlalu bereaksi terhadap sesuatu hal yang tidak penting menurut saya. Pengecualian itu adalah sesuatu yang baik, ada hal-hal yang hal yang baik yang bisa saya ambil, itu saya saring. Oh, ini baik saya ambil, kalau yang buruk-buruk saya buang. Gitu. Jadi ini tidak memperdulikan yang buruk ya, tapi fokus kepada kebaikan ya Mas Andi. Iya, betul. Oke. Sekarang nih Mas Andi, kisah yang kedua, hikmahnya belum dibuka, hikmahnya dibukakan pada episode terakhirnya. Iya. Kalau misalnya setelah membangun meminta upah, kemudian sampai di upah, loh berarti saya punya aset tuh di dalam rumah itu. Ya kan? Iya. Jadi kata gurunya, kalah, nggak boleh yang seperti itu, karena kamu nggak tahu hikmahnya. Tapi setelah dibuka hikmahnya, setelah dibangun, anak tinggal di dalamnya, dan akhirnya aman buat anak yatim itu. Jadi apa yang dilakukan itu semuanya ternyata memiliki hikmah. Luar biasa. Kita summary Mas Andi, bahwa di awal sang guru mengatakan bahwa kamu nggak akan sanggup sabar kalau kamu nggak memiliki pengalaman. Kisah Nabi Musa itu seakan-akan Allah sedang menceritakan kadang-kadang kita menjadi sosok Musanya tuh. Ketika ada sebuah itu buruk tuh,
kejadian COVID nih, pasti ini buruk nih. Kejadian ini. Iya, masih gitu, Ustaz. Ya kan? Eh, Ternyata ada hikmah di balik itu semuanya. Kalau eh. misalnya nih Mas, kayak sekarang gitu. Ternyata yang biasanya tidak pernah selama Ramadan menjadi imam tarawih, sekarang banyak loh imam. Iya, 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 iya. Mas Andi juga punya pengalaman itu gitu loh. Terus pernah jadi khotib dan imam sholat id. Iya, iya, Nah iya. itu pelajari kan. Eh, Jika punya anak misalnya, biasanya anak itu dipasrahkan untuk belajar ke orang lain. Sekarang anak itu mau nggak mau, orang tuanya yang harus mengajarkan selama Ramadan kemarin kan. iya, Karena di betul. lockdown, orang tidak bisa bepergian. Ya kan? Ternyata kedahsyatan di dalam Al-Quran itu luar biasa nih. Nah, mungkin Mas Sandi bisa cerita kali. Setuju 1000%, Ustaz. Dan ketika kita mendalami Al-Quran saat ini dengan 10 tahun yang lalu, itu pendalamannya pasti akan berbeda gitu loh. Dan artinya apa? Pemahaman kita terhadap Al-Quran itu tidak pernah masuk di episode terakhir gitu. Kalau sinetron akhirnya nih, terus nambah lagi. Nah mungkin Mas Andi mungkin bisa cerita gimana sih cara Mas Andi untuk bisa memahami Al-Quran ini gitu loh. Ini pertanyaan berat loh saat ini. Pertanyaan berat. Jadi bagaimana memahami Al-Quran? Saya mendengar kisah dari Nabi Musa ini dari Ustadz juga itu membuat saya kembali beberapa saat tadi itu saya merundungi kehidupan saya, terus tiba-tiba saya ingat tentang sebuah hikmah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dan salah satu iman yang terbaik itu adalah berprasangka baik kepada Allah dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini benar-benar adalah kunci dari segala kunci di dalam kehidupan sebenarnya, Ustaz, itu menurut saya. Saya kembali ke pertanyaannya, bagaimana mempelajari Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu bersifat sangat universal, Ustaz. Saya pun menemukan banyak hikmah dalam Al-Quran itu ketika saya belajar ilmu tentang fisika. Ya, kebetulan salah satu jurusan yang saya ambil itu jurusan fisika. Saya sangat suka banget dengan ilmu fisika. Ketika itu pasti banyak rentetan pertanyaan di dalam kehidupan kita tentang sebuah iman yang kadang-kadang kita merasa bahwa kok kita harus beriman tanpa harus mengetahui dan memahami. Ternyata di dalam ilmu sains pun, semua apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu ada. Semua hal yang terkandung dalam Al-Quran itu ada. Tentang kiamat, tentang sebuah pergerakan, tentang kehidupan kita, dan semua hal itu ada dalam situ. Akhirnya, satu titik kesimpulan yang saya ambil bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Ya. Bukan hanya sekedar dibaca. Kalimat Iqra yang selama ini diagung-agungkan oleh setiap orang, itu terbatas hanya kalimat baca, padahal sebenarnya enggak. Membaca itu bukan hanya sekedar membaca sebuah teks, lalu kita melupakan seperti membaca koran. Tapi membaca dalam arti yang menyeluruh, yang Allah sampaikan bahwa bacalah arti kehidupanmu. Bacalah tujuan dari kehidupanmu, bacalah pengalamanmu, bacalah ilmu dan pengalaman dari orang lain, sehingga tidak semua hal itu bisa harus kamu lewatin dengan susah payah. Ingat bahwa agama diturunkan itu bukan untuk membuat kamu menjadi susah, membuat kamu menjadi terlena, atau membuat kamu menjadi beban, menjadi sebuah tanggung jawab, bukan. Agama itu diturunkan untuk membuat kamu itu menjalani kehidupan itu lebih gampang. Ingat bahwa setiap orang di dunia ini berada dalam sebuah panggung, dan kita sedang bersandiwara dengan kehidupan kita masing-masing, sehingga Al-Quran ini itu menjadi sebuah pedoman. Jadi selain dibaca, harus ditadaburi. Setelah ditadaburi, lebih jauh harus kita melaksanakannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oh, ternyata dari
kehidupan kita, oh ternyata ini ilmu loh yang ingin disampaikan oleh Allah. Ternyata ini loh yang ingin membuat kita menjadi pribadi yang kuat secara mental, secara spiritual, secara ilmu, secara pengalaman, hingga akhirnya kita mendapatkan sebuah goal, yaitu apa? Sebuah kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Seperti itu loh, Ustadz. Iya, iya, iya. Nah, Iya. menarik tuh. Iqra, membaca. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu translate jauhnya nih. Berarti kita kan mengaji. Iqra berarti kan kita melakukan sebuah mengaji. Nah, definisi mengaji gitu loh. Kadang-kadang buat sebagian kita mengaji itu diturunkan dalam membaca. Kalau misalnya gini, khatam, kita membaca tuh. Definisi mengaji itu bagiannya ada membaca, tapi melakukan step berikutnya melakukan kajian sehingga memahami apa yang dibaca. Iya, harusnya seperti itu. Ya kan? Namun gini, kalau misalnya kalau kita translate dalam kehidupan yang sehari-hari, Kak, yuk ngaji sama ayah. Maksud kita mengaji itu apa? Membaca Al-Quran pada umumnya. Belum memahami. Jadi kita degradasikan definisi mengaji sama dengan hanya sekedar membaca. Padahal ngaji itu membuka Qurannya, kemudian berusaha melihat terjemahannya, kemudian kita mencoba untuk bisa memahaminya, melakukan kajian. Sehingga setelah kita membaca, mengaji tadi, kita paham, oh ternyata ini ya, oh ternyata kemarin saya salah nih. Ternyata kisah ini merupakan inspirasi untuk kehidupan kita, kan gitu kan Mas Andi ya? Betul. Cuman kadang-kadang kita terperangkap tadi definisi istilahnya Iqra-nya itu hanya berhenti sampai kita membaca saja. Dibaca yang aja. menarik, betul. Saya punya akses dengan ustadznya ustadz saya. Nah kebetulan beliau orang India. Nah kemudian mereka ustadz itu menyampaikan tentang sebuah hadis dan kita juga familiar bahwa ketika kita membaca alif lam mim maka itu bukan satu huruf tapi tiga huruf. Masing-masing huruf punya pahala. Mendatangkan 10 kebaikan. Berarti kalau 3 berarti kan 30 kebaikan. Ya kan? Nah, seringkali kita pahami bahwa oke, berarti saya cukup membaca saja tanpa mengerti, saya tetap mendapatkan pahala. Oke, fine. Nah, yang ustadz saya mengatakan seperti ini. Dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira menurut Anda, kira-kira Rasulullah mendorong umat Islam, mendorong Muslim untuk membaca tapi nggak paham. Kira-kira seperti itu enggak? Enggak. Membuat kita juga memahami sebuah hadis ternyata dengan cara berbeda tuh pendekatannya. Iya. Nah, dari situ akhirnya dia bilang bahwa yang namanya kita mengaji memang kita harus memahami apa yang kita baca. Tidak cukup hanya sekedar kita melantunkan, tapi kita memahami apa yang kita baca. Mungkin itu PR buat kita semuanya ya. Buat umat Muslim supaya lebih cerdas. Lebih cerdasnya mengerti apa yang dibaca kan. Kira-kira gitu Mas Dian. Harus seperti itu, Ustaz. Nah, peran dari Mas Andi biasanya kalau nasihat sesama teman yang selevelan, seumuran itu bisa lebih masuk dibandingkan usia yang lebih tua. Nah, dengan Mas Andi, kemudian teman-teman artis yang sudah berhijrah, harapan kita adalah teman-teman bisa memberikan sebuah inspirasi. Ternyata dengan kesuksesan itu dimulai starting point-nya adalah tadi yang Mas Andi sampaikan dengan iman kan. Sehingga kita nggak melangkah gitu ya. Iya Ustaz, insya Allah seperti itu. Karena apalagi sekarang yang lagi rame-ramenya Mas Andi, kalau artis biasanya buatannya buruk nih. Pada umumnya seperti itu ya. Nah, kalau dengan iman, insya Allah akan menjaga diri kita ya Mas Andi ya. Insya Allah Ustaz, memang harusnya seperti itu. Oke, kita coba simpulkan ya dari surat Al-Kahfi ini. Bahwa kita mulai dengan sebuah hadis, di mana Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat,
maka akan mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Ya kan? Nah, artinya apa? Nah, menafsirkan hadis ini berarti kan cahaya, berarti kan menerangi jalan kita. Nah, pastinya di dalam surat Al-Kahfi itu ada sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgent untuk kita pelajari, sehingga itu akan membuat kita mendapat cahaya dan kita akan dibuat mendapat tuntunan dari apa yang kita baca itu. Sehingga kalau ada masalah sampai Jumat yang akan datang gitu loh, kita akan mendapatkan solusinya. Kira-kira kan gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita baru belajar di surat Al-Kahfi ini kan sebenarnya ada 4 kisah dalam surat Al-Kahfi. Iya, 4 yang kisah. Pertama, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda dan ya. Yang Ilmu kedua, dan iman. Pemilik kebun, ya. Iya. Kekuasaan harta dan iman. Ya. Ya. Yang ketiga adalah Nabi Musa dan Khidir. Ilmu dan iman. Ya, betul. Yang terakhir ada Zulkarnain. Iya. Zulkarnain itu terus terang waktu saya belum memahami, itu yang paling sulit, bagian yang paling sulit, dan bagian terakhir tuh. Yang paling banyak ininya godaannya di situ. Kekuasaan soalnya, Ustaz. Kekuasaan dan iman. Iya. Di episode kisah Nabi Musa yang kita belajar dari 3 kisah ini gitu loh. Apa sih kesimpulan yang kita bisa petik dari 3 kisah ini? Banyak sesuatu yang menurut kita nggak masuk akal, yang membuat kita tidak tahu hikmah di balik itu semuanya, membuat kita akhirnya nggak sabaran tuh. Kita cenderung emosi, kita cenderung susah ngontrol hati kita, susah ngontrol perkataan kita. Dan zaman sekarang kita susah kontrol jempol kita tuh. Iya, betul. Bisa. Iya. Tahu hikmahnya. Nah, kadang kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Kemudian kita berpikir, gimana ya, kita sudah menolong dia, membantu dia, tapi orang itu kok malah membalas kebaikan kita dengan keburukan. Lama ya? Terus kadang orang itu kok berbuat jahat kepada kita kan nggak berbuat buruk kepada dia. Dua yang kita bisa pelajari. Yang ketiga, kadang kita diminta nih Mas Andi untuk berbuat baik kepada orang yang nggak mau bantuin kita. Itu kan sulit ya. Iya. Khidir itu kan ngasih contoh berbuat baik kepada penduduk yang penduduk itu di kampung itu nggak ada yang membantuin dia gitu loh. Berbuat baik gitu loh. Nah itu kan pelajaran yang kita perlu petik. Ternyata tadi kata-katanya adalah iman itu akan mengantarkan kita terus untuk melakukan kebaikan kan. Terserah orang lain berbuat seperti apa, yang paling penting saya adalah melakukan kebaikan saja. Nggak peduli orang lain seperti apa. Kan gitu kira-kira. Kalau dari Mas Andi itu. Jadi ketiga hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika itu terjadi, maka itu adalah sebenarnya untuk ngetes kesabaran kita. Kita sabar nggak tuh? Kalau misalnya kita punya teorinya sabar, tapi kalau kita nggak punya pengalaman dalam kehidupan gitu lah, kan sulit. Bahkan kita sudah lulus dari kesabaran, loh belum dites kok. Iya, belum dites mau lulus. Benar. Jadi ternyata orang-orang yang berbuat jahat kalau kita renungkan baik-baik, mereka adalah bagian dari rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan. Betul. Saya setuju 100%, Ustaz. Jadi sabar itu jangan terlalu sewa menghadapi peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita anggap buruk kan. Nah, itu kan pelajaran untuk diri kita. Jadi kita bisa lihat dari kisah ini tidak ada kebaikan sebelum kita tahu hikmahnya. Nah, yang menjadi problem kadang nggak tahu hikmahnya. Maka tadi yang Mas Andi katakan tadi, kalau seperti itu mending saya diam aja kalau saya tidak bisa mengungkapkan atau mengeluarkan sebuah kebaikan. Iya. Karena kan kita nggak tahu, takutnya respon kita kan jadi salah gitu. Jadi berlebihan. Jadi ternyata kejadian yang kita anggap buruk ternyata ada rencana Allah di dalamnya, dan itu pasti baik. Sama dengan itu Ustaz ya. Kalimat indah dari Arab itu.
Man sabar safira. Siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Iya. Ya. Luar ngobrol dengan Mas Andi di Minggu pagi. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Dan kemarin saya ditanya gini Mas Andi. Juga kita ada kajian. Saya ditanya ini sama salah satu jamaah. Ustadz, tolong dibagikan, kan kita sudah tahu teorinya tentang kesabaran. Tolong dibagikan pengalaman Ustadz tentang kesabaran dalam menghadapi yang Ustadz hadapi gitu loh. Terus bilang ini, kisah yang terbaik itu bukan kisahnya saya. Kisah yang terbaik itu adalah apa yang Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai salah kagum. Kagumnya adalah kagum terhadap Al-Quran. Kagum terhadap Allahnya, bukan kagum kepada diri kan. Kalau kita kan sama-sama berjuang, belum tentu juga ketika menghadapi ujian, sabar juga kan. Ya, seperti itu. Iya. Seringkali kan kita salah mengagumi sosok ustadznya. Harusnya yang kita kagumi adalah Al-Qur'annya. Yang harusnya kita kagumi adalah Allahnya. Kan gitu. Betul itu, Ustaz. Oke, mungkin Mas Andi ada yang bisa di-share sebelum kita ke sesi pertanyaan nih, Mas Andi. Ya, Ustaz. Ini sebenarnya sebuah fitrah manusia ya, Ustaz ya. Bahwa pada hakikatnya kita menjadi manusia itu mempunyai sesuatu hal yang kita sebut sangat kompleks gitu. Peristiwa demi peristiwa kita lewatin, cobaan demi cobaan kita lewatin, ujian kita lewatin, itu sebenarnya semata-mata karena Allah sayang dan cinta sama kita. Ya. Itu pun kesimpulan yang saya dapatkan di dalam kehidupan. Banyak orang melihat bahwa apa yang saya dapatkan saat ini itu adalah sesuatu yang sifatnya privilege yang begitu luar biasa dari keluarga saya atau orang tua saya, tapi ternyata itu aja sebuah fasilitas saja. Mau dia miskin, mau dia kaya, bagaimanapun latar belakang kita, itu menjadi sesuatu hal yang setiap orang pasti mempunyai ujian dan cobaannya sendiri. Seperti itu, Ustaz. Jadi yang dalam kondisi seperti sekarang ini akhirnya bersama-sama, istilahnya sama-sama di rumah, sama-sama berjuang untuk melawan COVID, sama-sama untuk ini. Mungkin ini adalah waktu yang Allah berikan kepada kita semua untuk merenungi kembali kehidupan kita. Sebenarnya tujuan kita ini sebenarnya mau apa sih? Kita mau kemana sih? Mau ngapain sih? Gitu. Kita bisa merenungi tentang ambisi-ambisi yang tidak perlu. Kita bisa merenungi tentang kesalahan-kesalahan kita, yang tadinya tidak punya waktu sama keluarga, yang punya waktu sama keluarga, yang tadinya tidak sempat belajar ini punya waktu untuk belajar. Ya, ternyata diri kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, baru makhluk Allah yang ukurannya mikro, ini menyerang dan kita semua seluruh dunia gelabakan dan semuanya dengan ketakutan belum hal lain. Ini juga mungkin ada kebaikan di dalamnya, pasti sangat banyak kebaikan karena ini impact-nya begitu besar. Saya ingat sekali tentang hukum Newton kedua, bahwa gaya yang diberikan itu sama dengan gaya yang akan dikembalikan, seperti itu. Jadi kalau tidak ada di hukum Newton pertama, tidak ada sebuah gerakan, maka hasilnya dengan nol. Maka ketika Allah memberikan semakin berat ujiannya, maka semakin besar gift yang Allah sudah siapkan buat kita semua. Sangat benar sekali sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Itu pun pasti akan kita alamin. Ada sebuah pasti sebuah lonjakan di dalam kehidupan kita, dan kita selalu ditempatkan di posisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan, posisi-posisi yang sangat sulit sekali, bukan karena Allah benci sama kita, bukan karena Allah jengkel sama kita, bukan, tapi karena Allah sayang, cinta sama kita, sehingga Allah kasih kita, hambaku ini, saya tahu kamu kuat, saya tahu kamu bisa, ini saya kasih ini, nanti habis ini saya kasih kamu reward yang begitu besar. Dan insya Allah, ini saya tidak asal ngomong karena saya sudah ngalamin itu. Banyak hal dalam kehidupan saya juga yang selalu membuatkan saya kembali kepada siapa saya harus berharap, kepada siapa kita harus berharap, kepada siapa kita harus belajar, dan apa yang harus kita lakukan ketika
kita berpegang kepada sesuatu yang lemah, berpegang kepada harta, berpegang kepada jabatan, berpegang kepada kekuasaan, popularitas, dan semua hal itu semuanya sebuah titipan. Itu sebuah perenungan yang begitu luar biasa, sehingga kita bisa menjadi sebuah pribadi yang lebih baik. Selalu dipoles. Kayak seperti itu. Terus saya juga mau sharing kepada sahabatku kan. Ini kebetulan alhamdulillah saya orang tua saya, keluarga saya begitu sangat mengutamakan dua hal yang tadi itu di dalam surat Al-Kahfi itu adalah ilmu dan iman. Jadi kami selalu diajarkan untuk menuntut ilmu atau sebanyak mungkin. Jangan pernah lelah untuk terus belajar. Belajar itu adalah label yang sudah ditempatkan di dalam diri kita bahwa kita ini adalah selamanya menjadi murid. Orang tua saya adalah seorang guru besar yang notabene mempunyai prestasi-prestasi yang begitu luar biasa dalam kehidupan, tapi beliau tetap mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah selalu murid dan selalu menempatkan diri kita menjadi sebuah tempat atau wadah yang kosong, sehingga kita dijauhkan dari sifat kesombongan, diri kita tertutup sehingga kita tidak bisa menerima apapun. Itu yang saya pelajari dari orang tua saya. Dan kedua adalah iman. Yang iman itu sampai di rumah saya, Ustadz, mohon maaf ini bukan mau ini ya, cuman mau sedikit sharing. Ini saya sedikit nunjukin, ini grup keluarga saya. Kami setiap hari itu harus membaca Al-Quran, sekaligus mengkaji membaca artinya. Jadi tidak hanya sekedar membaca Al-Qurannya aja, tapi mengkaji membaca artinya atau mengkaji artinya, dan itu setiap hari harus di-store di grup. Jadi kita sekarang bisa memanfaatkan teknologi, bisa dekat dengan keluarga gitu, dan saling mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan Al-Quran, tentang kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang kita lupakan gitu. Jadi ini saya tunjukin, Ustadz, sahabat Quran, mohon maaf ini bukan ini, tapi mungkin bisa diterapkan yang belum gitu, mungkin ada juga yang jauh lebih baik gitu, mengkoordinir atau mengorganisasikan suatu kegiatan yang positif di dalam keluarga seperti itu. Walaupun jauh-jauh nih nggak bisa saling ini, tapi kami setiap hari harus tilawah, memberikan input kepada diri kita dan memberikan sebuah report di grup. Oh ya, kita sudah membaca Al-Quran, surat ini, terus dibaca juga ayat-ayat artinya seperti itu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi walaupun jauh tapi dekat ya, karena dekat. Iya, betul, Ustaz. Jadi Mas Andi cerita tentang orang tua, pendidikan yang berarti kan pendidikannya tinggi dan menempatkan posisi di mana tetap menjadi murid. Jadi kalau kita kepada surat Al-Kahfi ini, Musa itu kan seorang nabi, tapi dia menempatkan diri sebagai murid tuh. Digituin sama terima tuh. Ilmu kan berarti. Jadi memang kita merasa diri kita merasa sudah berilmu, sudah merasa hebat, sehingga nggak akan ada tambahan ilmu baru. Nah, cuma kadang kan mungkin sebagian kita merasa kalau misalnya kita datang entah di sholat Jumat, kadang-kadang kita ini saya sudah tahu sihnya itu nggak masuk. Akhirnya ngantuk. Tambahan ilmu baru kita. Nah, saya catat dari Mas Andi tadi bahwa Mas Andi memiliki keilmuan fisika. Tadi menjelaskan dari teori fisikanya, di mana daya dorong ya sama dengan gaya dorong sama dengan 0 ketika tidak ada reaksi apapun. Itu kenyataan pertama. Ya, nah artinya apa? Bahwa ternyata seseorang yang memiliki keilmuan di bidang yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, kemudian setelah belajar ilmu itu dan memiliki ilmu Al-Quran, ternyata tafsirannya juga Al-Quran itu menjadi kaya dalam penafsiran kan? Tafsirkan dengan yang Mas Andi miliki, dan itu kan luar biasa. Itu sempat saya tulis. Oh, pernah ditulis? Iya, saya itu buku kedua saya, judulnya Eurekal Art, dari bahasa Eureka, miracle, artinya aku mendapatkan keajaiban itu ya, sains gabung dengan Al-Quran, gabung jadi satu. Oke. Nah itu menarik tuh, ntar bisa
Kita cari tuh bukunya. Nanti saya boleh kirimin deh. Nanti juga buat mungkin sahabat Quran ada yang mau, mungkin saya kasih gift 5 ya. Oke. Ya. Nanti saya titip. Mas. Karena itu biasanya anak muda sangat tertarik dengan hal-hal seperti itu tuh. Maaf Ustaz, tadi saya potong. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk sesi pertanyaan. Wah, ini pertanyaannya ke saya dulu. Ustadz izin bertanya, kenapa kebanyakan, Mas Andi aja nih yang jawab nih. Kenapa kebanyakan sebagian menerapkan membaca dikhususkan hanya surat Al-Kahfi di hari Jumat? Ustadz aja kalau itu. Monggo Ustadz, silakan, kenapa tuh? Ya kita mengikuti sunnah dari Rasulullah. Tadi saya sudah membaca terjemah dari hadisnya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Jadi kenapa melakukan itu? Ya karena mengikuti Rasulullah. Prakteknya agama Islam itu kan dilihat dari diri Rasulullah ya. Oke. Jawabannya simpel karena udah jelas. Nah, cuman gini kadang-kadang Mas Andi, yang jadi pertanyaan di kita gitu loh. Terus terang saya kan asalnya dari jauh. Kalau Mas Andi tadi dari Makassar, saya Indonesia bagian yang sebelah. Saya dari Madura, Mas Andi. Oh, iya. Yang berantemnya bukan Al-Kahfi sama non Al-Kahfinya sebenarnya. Yasinan sama enggak Yasinan. Sekali tuh. Iya. Kalau kembali kepada Al-Quran, insya Allah kita akan bersatu gitu loh. Betul. Al-Quran itu kan posisi di mana kita belajar hal-hal yang kaitannya dengan konsep, yang prinsipal, sedangkan yang praktek-praktek tadi gitu loh. Itu mungkin orang bisa berbeda gitu loh. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Andi. Mas Andi lebih menikmati di entertainment atau di seorang pengusaha? Berat pertanyaannya. Saya menikmati semua, Ustaz. Sahabat Quran saya menikmati semua karena apa yang saya lakukan saat ini itu sesuatu hal yang saya sukai, seperti itu, Ustaz. Jadi kalau misalnya saya menjadi pengusaha, saya punya beberapa usaha itu. Kalau nggak salah ada 7 perusahaan dan 1 yayasan, Ustaz, yang saya kelola. Iya, termasuk salah satunya saya punya in-house, yaitu production house yang membuat animasi, baik itu 2D, 3D, dan juga film. Saya menikmati itu semua, itu masih berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai seorang aktor. Jadi, hal-hal yang membuat saya bahagia atau saya sebut dengan hobi itu saya bisa jadikan menjadi penghasilan, seperti itu, Ustaz. Jadi kalau misalnya saya suka nulis, akhirnya saya buat perusahaan penerbitan sendiri. Kayak seperti itu. Saya suka traveling, saya membuat travel sendiri, gitu. Kenapa, Ustaz? Itu juga mengikuti sunnah itu berarti, karena menjadi entrepreneur itu juga bagian dari mengikuti Rasulullah. Rasulullah juga pedagang tuh. Iya, saya ngikutin Rasulullah bahwa menjadi pengusaha itu bagus. Jiwa-jiwa pengusaha itu jiwa-jiwa yang punya mental yang kuat. Saya sempat menulis buku saya yang keempat buku yang keempat tentang bisnis, Ustaz, yang alhamdulillah banyak teman-teman mahasiswa yang menjadikan sebagai referensi untuk kadang tugas akhir atau apa, karena itu memang dari pengalaman saya menjadi pengusaha. Judulnya itu For You Build Your Own Empire. Gitu. Okay. Sekarang banyak loh, Ustadz, banyak jadi pengusaha dadakan sekarang. Iya, kondisinya memaksa ya. Iya, betul. Kadang-kadang kita tuh terhambat karena takut, karena lemah, karena terlalu banyak mikir. Tapi pada saat kita dikasih dorongan yang lebih keras, mungkin juga ini salah satu hikmah ya. Semoga sukses. Jadi selain daripada niat yang kuat atau dikasih dorongan terpaksa atau dikasih kepepet kondisinya, kita harus juga punya ilmunya, harus terus belajar. Saya pun sampai detik ini terus belajar, Ustaz. Iya. Bagus tuh. Oke, Mas Andi, terakhir nih satu
lagi nih Mas Andi, sebelum kita ke kesimpulan dan kita closing. Mas Andi, saat ini banyak anak muda yang lebih memilih berpacaran ketimbang ta'aruf. Apa pendapat Mas Andi terkait hal ini? Ini keluar dari topik ini pertanyaannya. Keluar dari topik. Kalau melihat ininya sebenarnya ta'aruf itu kan artinya kan berkenalan ya. Berkenalan. Sedangkan berpacaran ada juga berkenalan. Sebenarnya konsepnya seperti itu kan. Cuman karena dari dua kalimat ini mempunyai makna yang sangat jauh beda banget secara pengaplikasiannya seperti itu. Sebenarnya ini jawaban-jawaban yang setiap orang dan sahabat Quran juga tahu jawabannya sebenarnya. Apa yang terbaik buat kehidupan kita itu yang kita ambil. Seperti itu. Karena ingat bahwa apalagi untuk perempuan, maaf ya Ustadz ya, perempuan ketika berbuat salah atau berbuat dosa, ingat bahwa dosanya itu ditanggung sama orang tuanya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya berbuat dosa, sayang sama orang tua, ya kasihanlah orang tuanya. Ditanggung sama orang tuanya. Orang tuanya juga kena. Nah gitu, kalau berbuat baik, orang tuanya juga dapat yang baik gitu. Jadi kalau misalnya tidak bisa menyayangi diri sendiri, sayangilah orang tuanya. Gitu. Saya nggak bisa menjelaskan banyak hal mengenai atau memberikan sebuah teori mengenai kenapa, why gitu ya, why not gitu. Karena kehidupan sekarang memang seperti itu gitu. Dan kembali kepada pribadi masing-masing dan kita tidak bisa melarang atau seperti memaksakan suatu kehendak. Karena itu menjadi kembali kepada diri masing-masing dan ingat bahwa ini juga ada hikmahnya insya Allah. Kembali lagi pasti ada hikmahnya. Jadi saya cuma bisa mengingatkan bahwa ketika kamu tidak bisa menyayangi dirimu, maka sayangilah orang tuamu. Seperti itu. Ya. Masuk ke kesimpulan karena kita harus closing. Mas Andi juga jam 12 sudah harus melakukan setting. Kita setelah belajar dari surat Al-Kahfi ini bahwa seorang yang luar biasa memiliki ilmu dan ilmu ini lebih tinggi dibandingkan ilmunya Nabi Musa, di mana Nabi belajar kepada beliau. Beliau memberikan sebuah statement yang luar biasa bahwa nggak mungkin engkau bisa bersabar kalau kamu tidak memiliki sebuah pengalaman. Artinya bahwa perjalanan hidup kita seseorang ini gitu loh, kita kan satu bagian kecil dari umat manusia gitu loh, bahwa kita akan melalui sebuah proses perjalanan hidup kita sehingga kita akan dikatakan bisa bersabar ketika kita menemui problematika dalam kehidupan kita. Nggak mungkin kita dikatakan lulus dalam sabar kalau kita nggak memiliki sebuah problematika. Nah, nggak mungkin juga kita bisa sabar kalau kita tidak berpegangan kepada Al-Quran. Maka Rasulullah menyarankan kepada kita setiap hari Jumat baca lagi tuh, belajar dari surat Al-Kahfi. Supaya apa? Supaya kamu mampu sabar menghadapi setiap ujian itu. Kalau kamu mampu sabar, berarti kamu mampu menjaga keimananmu. Jadi kamu tidak berburuk sangka kepada Allah setiap peristiwa, wah pasti ini buruk, pasti ini buruk. Jadi kita akhirnya berpikir yang negatif terus. Namun setelah kita belajar dari surat Al-Kahfi ini, kita belajar bagaimana cara kita menempatkan pola berpikir setiap kejadian pasti itu baik untuk kita. Nah, itu kan perjalanan iman untuk sampai yakin benar pasti baik gitu. Nah, ini sebuah pelajaran yang sangat berarti dan kita hanya belajar bagian yang kisahnya Nabi Musa dan Khidir. Tentunya masih banyak pelajaran yang kita bisa petik dari surat Al-Kahfi ini. Mungkin yang terakhir dari Mas Andi nih sebagai kata penutup juga bisa disampaikan buat para sahabat Quran dan pesan-pesan buat para sahabat Quran sekalian. Monggo silakan Mas Andi. Iya, terima kasih Ustadz sebelumnya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat semua sahabat Quran yang sudah menonton dan terima kasih juga buat Ustadz yang sudah mengundang saya menjadi bintang tamu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata yang saya ucapkan. Saya tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan sesuatu. Semoga ini bisa menjadi sebuah sharing yang bermanfaat
menjadi sesuatu hal yang bermanfaat buat kita. Ambil yang baik-baiknya, buang yang keruhnya dari perkataan saya dan perbuatan saya. Dan saya nggak bisa semua sudah sangat jelas banget, dan saya juga mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa dari Ustadz mengenai sebuah hikmah di dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa berkata lebih banyak lagi selain berdoa. Semoga Ustadz dan seluruh tim dan juga sahabat Quran senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kecewa dengan kehidupan kita sendiri. Jangan menghimpun energi-energi jahat atau energi-energi negatif dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita dengan sesempurna dan sebaik mungkin. Jadi pasti kita mempunyai asbab dan alasan kenapa kita diciptakan dan mempunyai misi dan tujuan yang sangat mulia. Seperti itu. Semoga Allah selalu merahmati kita. Saya mendoakan itu. Semoga Allah selalu memberkahi kita. Semoga Allah lancarkan segala urusan kita. Semoga Allah menjauhi kita dari segala fitnah, dan menjadi pribadi yang bersabar itu memang sangat sulit, tapi itu adalah salah satu kemuliaan yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang amanah, dan menjadi orang yang selalu bersyukur kepada apapun yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi yang mendoakan kita semuanya, khususnya mendoakan saya. Dan yang paling penting adalah buat kita yang sharing juga, ini butuh doa juga, karena biasanya kan tiap kita nambah level itu ujiannya akan lebih besar lagi. Makanya butuh banyak doa dari teman-teman semuanya, buat dari sahabat Quran juga. Semakin nggak kelihatan Ustadz. Kenapa? Semakin nambah level itu semakin ujiannya semakin smooth, semakin kita nggak sadarin kadang-kadang. Apalagi merasa karena saya. Nah, itu yang berat ujiannya di situ tuh. Oke, kita buat Mas Andi juga, mudah-mudahan Allah terus memberikan rahmat buat Mas Andi beserta keluarga, diberikan keberkahan, dan apapun yang dilakukan bisa